Nejana Muhammad Zainuddin Sani jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sikokol sini no. Jadi penerusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa'ayid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati Umuna Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, penerima kuasa dari pendiri Nahdlatul Watan, Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Watan. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, rekan-rekan pimpinan organisasi Nahdlatul Watan dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting, para tokoh, para sepuh, rekan-rekan Masyayikh Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Watan di Anjani. Singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara pengajian Muqaddimah Khultah Madrasah NWDI. Alhamdulillah, supaya pelunggu kami tahu madrasah yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh tadi sudah dijelaskan oleh Tuan Guru Anas, itu pada tanggal 22 Agustus 1937 bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah. Dan insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya dari pengurus besar Nahdlatul Watan yang menetapkan kita akan melaksanakan pengajian Muqaddimah Khultah tepat pada tanggal 15 Jumadil Akhir pada setiap tahunnya. Nika kita tetapkan untuk mengadakan pengajian Muqaddimah Khultah Madrasah NWDI. Untuk tasakurannya itu nanti di lain waktu. Karena dengan adanya pandemi COVID-19, akhirnya untuk Muqaddimah Khultah kita tidak bisa tepat melaksanakan pada tanggal 15 Jumadil Akhir. Akhirnya kita melaksanakan sekarang di tanggal kelahiran Madrasah NWDI, yaitu 22 Agustus tahun 2021. Niki pengajian Muqaddimah Khultah Madrasah NWDI, dan insya Allah bulan September mudah-mudahan pandemi COVID-19 sudah melandai, kita bisa melaksanakan tasakuran Khultah Madrasah NWDI. Setelah yang sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan memperhatikan seluruh bukti-bukti autentik tentang pendirian Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, ini Maulana Syekh di tulisan tangan beliau, di kitab beliau juga Tuhfatul Amfananiyah, yang baca dan baca, ternyata di situ terlihat bahwa Madrasah NWDI
didirikan pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah, bertepatan dengan 22 Agustus tahun 1937. Nini Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Wathon melaksanakan Khultah Madrasah NWDI mengikuti tahun hijriahnya. Untuk itu pada tahun ini kita melaksanakan Khultah Madrasah NWDI yang ke-86 menurut tahun hijriah. Kalau menurut Masehi, Khultah Madrasah NWDI yang ke-84. Jadi ada perbedaan karena antara hijriah dengan Masehi ini ada perbedaan. Supaya kita semua tahu bahwa itulah yang terlihat beliau mendirikan madrasah. Saya pertegas di sini, beliau mendirikan madrasah NWDI, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Nini Maulana Syekh tidak mendirikan organisasi NWDI. Beliau dengan tegas di dalam kitabnya mendirikan madrasah NWDI pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah, bertepatan dengan 22 Agustus 1937 Miladiah. Ya, jadi seluruh warga Nahdlatul Wathon, seluruh pencinta dan seluruh orang harus tahu Nini Maulana Syekh mendirikan madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Itu yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh, itu yang kita rayakan mukadimahnya pada tahun ini. Ada yang bertanya, kalau menghitung dari 1443 Hijriah, berarti usianya sudah 87. Kita melaksanakan Khultah Madrasah NWDI mengikuti tahun 1442 Hijriah, bukan 43. 43 Hijriah kita akan melaksanakannya nanti mukadimahnya pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 dan tasakurannya kita akan adakan tahun 2022 Miladiah. Nah, begitu cara penghitungan. Yang perhatikan dari sejarah, yang perhatikan dari tulisan tangan ini Maulana Syekh dan lain sebagainya. Alhamdulillah, yang sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon sudah menetapkan Khultah Madrasah NWDI tahun ini kita rayakan ke-86 mengikuti tahun hijriah. Ternyata Nini Maulana Syekh setiap tahun melaksanakan melalui tahun hijriah. Jadi tidak perlu ada perdebatan lagi masalah berapa tahun, tidak perlu ada perdebatan lagi yang didirikan apakah itu madrasah ataukah itu organisasi. Sudah jelas Nini Maulana Syekh mendirikan dua madrasah. Madrasah NWDI untuk laki-laki, madrasah NWDI untuk perempuan, dan organisasi yang beliau dirikan adalah organisasi Nahdlatul Wathon. Ya, jadi tidak perlu ada diperdebatkan lagi. Ya, kalau ada yang mau merayakan, ya jelas yang dirayakan adalah madrasah NWDI, bukan organisasi NWDI. Alhamdulillah, saya ucapkan matur agung tampi asih, jazakallahu khair kepada kakak saya, Bapak Tuan Guru Haji Zainul Majdi, yang telah mendirikan organisasi yang mengambil berkah dari nama madrasah yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh, yang didirikan pada bulan Maret tahun 2021, dan insya Allah tahun depan, tahun 2022, tepatnya bulan Maret, akan melaksanakan Khultah organisasi NWDI yang pertama. Saya ucapkan tampi asih, tetap mengingat apa nama yang telah didirikan oleh Nini Maulana Syekh adalah madrasah. Ampura kalau ada kata-kata tiang yang salah, tiang hanya bercerita kewajiban tiang sebagai zuriat, kewajiban tiang sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Sekali lagi, tiang minta untuk kita semua saling menghargai, saling menghormati, untuk mengucapkan hal-hal yang baik, untuk lebih mengedepankan adab kita daripada ilmu. Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Mengedepankan akhlak kita itu lebih penting. Karena ini Maulana Syekh dan guru-guru kita selalu mengedepankan adab. Khususnya guru kita Said Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau selalu menghargai orang yang beradab daripada yang berilmu. Karena adab itu lebih penting daripada berilmu.
Ya. Orang pintar banyak orang pintar. Definisi orang pintar itu banyak, tapi definisi orang beradab itu yang susah. Definisi orang berakhlak itu yang susah. Jual tukang-tukang obat yang berada di pasar-pasar pintar berbicara. Itu definisi orang pintar juga. Pintar jual obat, pintar berbicara. Kalau tidak pintar, dia tidak akan laku obatnya. Tapi definisi orang beradab dan berakhlak itu yang utama. Untuk kita saling menghargai sesama manusia, untuk kita menghargai pendahulu kita, khususnya ini dah Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang telah mendirikan Madrasah NWDI, Madrasah NBDI, Yayasan Pendidikan Darun Nahdlatain, Nahdlatul Watan yang di Pancor, dan organisasi Nahdlatul Watan. Mari kita hargai, mari kita lanjutkan perjuangan beliau dengan tetap mengedepankan adab kita, dengan tetap mengedepankan akhlak kita sesuai pekayunan pendiri Nahdlatul Watan. Untuk itu, untuk seluruh warga Nahdlatul Watan pada perayaan Mukadimah Hultah Madrasah NWDI ini, mari kita merapatkan barisan untuk terus mengawal, untuk terus menjaga muruah dari pendiri Nahdlatul Watan. Menjaga muruah beliau, menjaga muruah apa yang beliau dirikan. Sudah jelas apa yang beliau dirikan. Sudah jelas bagaimana lambang NW, bagaimana lambang NWDI, bagaimana lambang NWDI, bagaimana lambang yayasan. Sudah jelas semua. Jadi mari kita bersama-sama menjaga muruah dari pendiri Nahdlatul Watan yang telah mendirikan madrasah dari sejak zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang dulu. Dan alhamdulillah sekarang pengurus organisasi dan madrasah organisasi Nahdlatul Watan sudah tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Alhamdulillah semuanya berkat karamah dari pendiri Nahdlatul Watan, dan alhamdulillah yang setiap tahun mengirim duta-duta pejuang Nahdlatul Watan di 31 provinsi, dan rata-rata adalah alumni Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan di Anjani. Alhamdulillah, yang ucapkan tampiasih ke peluguh sami semua yang telah hadir dari pagi mengadakan hiziban, mengikuti acara pengajian sampai mangkin, baik yang hadir di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan, baik yang berada di mana saja berada, yang menyaksikan secara virtual, dan yang mengucapkan tampiasih juga kepada Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, juga kepada Katib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan yang tadi sudah mengeluarkan maklumat dan juga sudah mengeluarkan instruksi. Zainuddin Sani niki, nama Zainuddin Sani niki hanya titipan dari pendiri Nahdlatul Watan. Gelar Tuan Guru Bajang juga adalah titipan dari pendiri Nahdlatul Watan yang hanya pelanjut perjuangan beliau sesuai pekayunan beliau. Megenti aku ngajarang, megenti aku unti NW ini, megenti aku unti madrasah ini. Itu bahasa ini Maulana. Dan sekarang usia yang sudah 40 tahun, ya, akhirnya sudah diputuskan kemarin oleh Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, ya, gelar Tuan Guru Bajang sudah disematkan kepada Zainuddin Salis. Jadi tiang memakai gelar ini Maulana Syekh, di awal nama tiang memakai TGKH, sudah tidak memakai Tuan Guru Bajang lagi, ya, karena semua itu titipan. Setelah ada yang melanjutkan, ya jelas gelar itu diberikan kepada yang melanjutkan. Dan tadi dari Dewan Mustasar memutuskan yang dipanggil dengan nama Maulana Syekh, ya semua itu gelar yang sebenarnya berat bagi tiang, cuma karena itu amanah, insya Allah yang tunas doa ke pelunggu sami semua, mudah-mudahan tiang bisa menjaga muruah, baik itu nama, baik itu gelar yang dititipi oleh nini tiang. Tidak. Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita tetap ikhlas berjuang di Nahdlatul Watan, tetap ikhlas
dimanapun kita berada, posisi apapun kita, karena tanpa keikhlasan tiada artinya kita berjuang di Nahdlatul Wathon. Karena ini Maulana Syekh selalu meminta kita untuk yakin, ikhlas, istiqomah, dan alhamdulillah itu yang selalu tiang pegang dari sejak tiang diberikan nama dan diberikan gelar pada umur 4 tahun, gelar Tuan Guru Bajang di usia 4 tahun oleh Nini Maulana Syekh. Itu yang selalu tiang pegang dan tiang merasa itu sebagai suatu amanah yang luar biasa yang harus tiang jaga, karena secara tidak langsung maupun langsung tiang menjaga murah dari beliau sebagai pendiri dan sebagai pendiri, sebagai pemberi nama tiang dan sebagai pemberi gelar tiang dengan Tuan Guru Bajang, dan mungkin yang pakai gelar beliau lagi dengan Maulana Syekh itu sangat berat menurut tiang. Kalau tiang seandainya bisa menolak, tiang akan menolak. Cuma dari kecil yang biasa diajarkan oleh Nini Maulana Syekh, oleh Umi tiang Hajah Siti Rahnu Zainuddin Abdul Majid, dan oleh Mami tiang almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wirasentana, diajarkan selalu arti sami'na wa ata'na. Kita harus taat, kita harus taat. Mami tiang berpesan, walaupun saya ngomong A, kalau nininya ngomong B, dengarkan ini Maulana Syekh. Itu yang selalu yang ingat, dan insya Allah akan tiang tetap ingat dan akan tiang pegang, karena suatu amanah itu adalah hal yang berat menurut tiang. Suatu hal yang berat yang harus kita jaga, lebih-lebih itu nama suci. Nama suci dari pendiri Nahdlatul Wathon, gelar suci dari pendiri Nahdlatul Wathon, beliau adalah seorang wali, Kutubul Aqtab yang luar biasa kewaliannya, yang bisa hadir dimanapun beliau kayun hadir, baik di ahli murid beliau, baik di keluarga beliau. Yang teringat pertama nama Zainuddin Salis, 1 minggu sebelum anak tiang lahir, yang barusan diberikan nama Zainuddin Salis, dan Tuan Guru Bajang, Nini Rah, Nini Hajah Rahmatullah mencari tiang. Tiang datang ke beliau, dipanggil, dan di situ beliau bahasa Zainuddin Sani, Tuan Guru Bajang datang Nini Nemalen, Rahmah, bahasa beliau, bahasa Nini Rah, cerita ke tiang Rahmah, kena lahir anak Zainuddin Sani, anak Tuan Guru Bajang, anak lahir mama ini, dan insya Allah ia jadi penerus. Insya Allah ia sebagai Zainuddin Salis. Itu bahasa ini bahasa Nini Rah cerita ke tiang pada saat itu di kamar beliau. Oh nggih, ini cuma pada tahun 2008 itu tiang baru pulang dari Mekah. Pada tahun 2007 tiang masih merasa belum yakin untuk bisa menjaga Zainuddin Salis. Jarak berapa hari, telepon lagi, datang lagi Ustadz Wildan almarhum. Di situ beliau lagi menyampaikan jamaah tiang dan jamaah wirid Nur didatangi oleh
Maulana Syekh an lahir Bijan Zainuddin Sani, ia aran Zainuddin Salis. Di situ tiang kaget untuk yang kedua kali. Yang sempat berbicara dengan Ustadz Wildan di situ, bisa ndak anak saya yang berikutnya nanti laki atau bagaimana? Akhirnya dekat anak tiang mau lahir, nelpon Ustadz Wildan lagi. Dia bau anak nusa kedua nih, ya aran Zainuddin Salis, bahasa ini Maulana Syekh. Namun dia neman siap Zainuddin Sani, dia kembe-kembe lagu laun sendeman 13 tahun atau 13 tahun pas, ia tahu rubah harana menjadi Zainuddin Salis. Ini ke bahasa ini Maulana Syekh. Itu yang sebenarnya yang berat. Dan jujur saja, istri tiang juga tidak tahu, uminya dari Zainuddin Salis juga tidak tahu. Yang tahu pada saat itu tiang, yang pertama tahu jelas Nini Hajah Rahmatullah Hasan, kemudian tiang, kemudian Ustadz Wildan, kemudian Jamaah Wirid Nur. Hanya itu yang tahu. Sampai sekarang ini akhirnya tiang membuka, dan juga Umunah Wikan. Dan kemarin pada tanggal 15 Agustus atau hari Minggu, pas minggu yang lalu, Umunah bahasa wahwayana anakku dan kembe-kembe buka wah selapuna bahasa Umunah. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan beliau, akhirnya dia menjawab sami'na wa ta'na. Akhirnya begitu juga bisarah dari Nini Maulana Syekh di saat yang lagi sholat tahajud juga meminta, sudah waktunya, kata beliau. Onggih sami'na wa ta'na. Karena prinsip dari Mami Tiang selalu menyuruh Tiang untuk sami'na wa ta'na kepada Nini Maulana Syekh. Lima aku jari Mami me, namun Nini me berbahasa A, aku kena B, turut Nini me. Itu bahasa Mami Tiang dulu. Almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wira Sentana. Ya itulah kenapa Tiang bercerita dari awal tadi bagaimana Nini Maulana Syekh bisa datang kemana saja. Nini Hajah Rahmatullah semasa hayat beliau sampai akhir hayat beliau selalu didatangi oleh Nini Da Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Di saat beliau lagi tahajud maupun secara zahir maupun tidak zahir, Nini Maulana Syekh sering mendatangi beliau, sering menjenguk beliau di kamar beliau. Itu cerita dari Nini Hajah Rahmatullah Hasan. Ya, itu cerita yang perlu Tiang sampaikan, dan inilah perjuangan kita di organisasi Nahdlatul Wathon. Setiap perjalanan, setiap perjuangan pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Cuma prinsip Tiang sebagai penerus perjuangan, sebagai Zainuddin Sani tidak akan melihat apapun ujian di depan sebagai sesuatu yang berat, karena prinsip Tiang menjalankan amanah dari pendiri Nahdlatul Wathon adalah sebagai semangat, sebagai spirit, sebagai vitamin perjuangan. Dan setiap ada ujian, Tiang menganggap itu sebagai vitamin, tambahan vitamin Tiang dalam berjuang. Setiap cacian, setiap makian Tiang anggap sebagai vitamin, sebagai gairah Tiang berjuang, sebagai motivasi Tiang berjuang dan terus berjuang sesuai pekayunan Nini Maulana Syekh untuk menjaga Nahdlatul Wathon, untuk menjaga madrasah-madrasah Nahdlatul Wathon dan menjaga warga Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah wa syukurillah, Nini Maulana Syekh selalu membimbing setiap langkah perjuangan Tiang, selalu ada di tengah-tengah perjuangan Tiang. Apapun yang Tiang kerjakan, alhamdulillah beliau selalu dan insya Allah selalu memberitahu mana yang terbaik yang Tiang jalankan untuk organisasi Nahdlatul Wathon. Dari situ Tiang yakin Nahdlatul Wathon selalu dijaga oleh pendiri Nahdlatul Wathon, selalu dijaga oleh pendiri Nahdlatul Wathon. Tiang yakin.
Beliau adalah seorang waliullah, beliau adalah seorang kutubul aqtab, wali tertinggi, raja para wali. Yang yakin, yang sangat yakin. Dari sejak yang lahir sampai hari ini, sampai detik ini, yang selalu yakin dengan napi yang dibawas, dengan napi bahasan ini Maulana Syekh. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati Tiang. Karena Tiang sudah buktikan setiap ucapan beliau selalu terbukti. Tidak pernah ada yang tidak terbukti. Apapun pekayunan beliau, apapun perintah beliau yang Tiang jalankan, insya Allah selalu terbukti. Ya semua karena keyakinan Tiang, semua karena keikhlasan beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon, mendirikan madrasah NBDI, mendirikan madrasah NBDI, semuanya untuk umat, semuanya untuk warga Nahdlatul Wathon. Prinsip beliau bagaimana? Seluruh warga Nahdlatul Wathon masuk surga bighairi hisab. Hanya itu niat beliau mendirikan Nahdlatul Wathon. Mendirikan organisasi itu tidak mudah. Tergantung niat pendirinya. Alhamdulillah, ini Maulana Syekh mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon itu untuk umat. Lahirlah Hizib Nahdlatul Wathon, lahirlah doa-doa dan selawat Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, semua ormas mempunyai doa, mempunyai ciri masing-masing. Nahdlatul Wathon mempunyai cirinya. Muhammadiyah mempunyai cirinya. Nahdlatul Ulama mempunyai cirinya. Begitu juga yang lainnya. Baik ormas yang sudah lama, baik ormas yang baru lahir, pasti mempunyai cirinya. Dan insya Allah setiap ormas yang didirikan dengan niat ikhlas, tidak ada niat-niat untuk copy paste dari ormas-ormas yang lain. Tidak ada niat-niat untuk terlalu meniru. Jadi kita harus mempunyai prinsip, kita harus mempunyai spirit dalam berjuang, mempunyai prinsip dan spirit dalam mendirikan sebuah ormas. Ini Maulana Syekh atas perintah gurunya dan atas niat suci beliau, agar seluruh warga Nahdlatul Wathon masuk surga bighairi hisab. Yang ingat, setiap ikut pengajian beliau, yang ikut di samping beliau, yang dipanggil Zainuddin Sani, yang dipanggil Tuan Guru Bajang pada saat itu, yang masih pakai celana pendek, yang masih pakai baju kaos pendek, beliau tidak mempermasalahkan pakaian Tiang. Beliau selalu mengajak Tiang ngaji dan selalu Tiang dengar beliau berdoa agar warga Nahdlatul Wathon, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan nanti, agar semuanya masuk surga bighairi hisab. Itu selalu doa-doa beliau. Selalu beliau berdoa. Dimanapun pengajian beliau, dalam keadaan apapun, beliau selalu mendoakan kita semua. Sangat luar biasa. Kita harus bersyukur sebagai warga Nahdlatul Wathon. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Seperti yang sampaikan di majelis dakwah Hamzan Wadi 2. Nahdlatul Wathon itu sangat banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Cuma bagaimana kita bisa mengkaji, bagaimana kita bisa yakin, ikhlas dan istiqomah dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Makanya ada namanya ilmu dasar Nahdlatul Wathon. Ya, organisasi Nahdlatul Wathon itu mempunyai ilmu dasar. Ya, itu mempunyai. Jadi mari yang ajak untuk semua kita yang mengaku diri sebagai murid ini Maulana Syekh untuk bersatu, untuk bersama-sama menjaga muruah Nahdlatul Wathon, selalu bersama-sama di satu barisan, yaitu di barisan organisasi Nahdlatul Wathon tercinta. Mungkin nike yang perlu yang sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua tetap mengiring ini Maulana Syekh, tetap yakin, ikhlas, istiqomah, tetap sami'na wa ta'na dan ngiring beliau masuk surga bighairi hisab. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi saya ucapkan tampiasi ke pelunggu kami semua. Mari semuanya merapatkan barisan untuk bersatu padu, untuk bersama-sama membesarkan organisasi Nahdlatul Wathon. Seperti istilah umuna yang sering beliau sampaikan di saat menjadi PBNW. Jangan ada dusta di antara kita. Berjuanglah dengan jamak-jamak kalau prinsip Tiang. Kalau umuna selalu berbahasa jangan ada dusta di antara kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Begitu juga katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Madrasah yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh adalah NWDI dan NBDI, dan organisasi ormas atau perkumpulan yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh adalah NW atau Nahdlatul Wathon. Sudah jelas lambangnya bulan bintang bersinar 5. Ya, ada di ruangan beliau dulu bertulis
sering tiang disuruh baca oleh Nini Maulana Syekh, bulan bintang bersinar 5, NW abadiku. Itu bahasa Nini Maulana Syekh. Itu tulisan yang terpampang di dinding gedang beliau di Gedang Bermi dulu. Dasarnya warna hitam, tulisannya warna kuning. Tulisannya beliau suruh tiang baca lambang. Mulai baca lekan lambang, baru tulisan Zainuddin Sani, Tuan Guru Bajangku, bahasa beliau. Akhirnya tiang baca bulan bintang bersinar 5, NW abadiku. Itu tulisan itu masih tiang ingat, model tulisannya juga masih tiang ingat. Nah, kena engkau baca, iya wah, iya jadi penghenti mek, tetap mengabdi untuk Nahdlatul Wathon, da iman abada. Okay. Alhamdulillah, Nini Maulana Syekh selalu mengajarkan kita kebaikan, selalu mengajarkan kita persatuan. Nini Maulana Syekh tetap mengajarkan kita untuk selalu meminta maaf. Jangan ada gengsi, jangan ada jumawa, jangan merasa diri besar. Kalau salah, harus mau mengatakan maaf, harus mau mengatakan diri salah. Ucapkan kalimat yang baik, bukan hanya di bibir, tapi di jari jemari kita. Karena sekarang bukan zamannya bibir lagi, tapi zamannya jari jemari kita. Baik itu di media sosial dan lain sebagainya. Berkatalah yang baik-baik, berkatalah yang sopan, berkatalah yang santun. Jangan berkata dengan kemunafikan, jangan berkata dengan kebohongan. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, mari kita tetap kompak, utuh, bersatu. Itu bahasa Nini Maulana Syekh. Dengan tetap berpegang kepada yakin, ikhlas, istiqomah. Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Nggih, sampun nikah tuh tiang, mudah-mudahan kita semua tetap menjadi pejuang-pejuang Nahdlatul Wathon yang tegak pendiriannya, tidak bisa digoyang oleh omongan-omongan orang di pinggir jalan. Karena Nahdlatul Wathon ini sudah jelas karya Nini Maulana Syekh yang diamanatkan untuk kita menjaganya dan menjaga muruahnya. Bukan tempat kita saling sumpah senak, bukan tempat kita saling mengomong-ngomong hal yang kotor. Sebutlah nama orang dengan sopan, hargailah semua pejuang-pejuang Nahdlatul Wathon dengan baik. Pejuang-pejuang Nahdlatul Wathon yang sami'na wa ta'na, yang ikhlas berjuang dalam Nahdlatul Wathon. Sekali lagi, ingat pesan Ummuna, jangan ada dusta di antara kita. Dan kalau pesan tiang, mari kita berjuang secara jamak-jamak dalam Nahdlatul Wathon. Sampun nikah atur tiang, kurang lebih tiang tunas maaf kalau ada kata-kata tiang yang salah. Nih, namanya tiang sebagai manusia, pasti ada hilaf dan salah. Tapi insya Allah semua yang tiang sampaikan, semua dengan fakta sejarah, semua dengan apa yang tiang lihat, apa yang tiang dengar dari zaman pendiri Nahdlatul Wathon sampai hari ini. Sekian, akhirul kalam, wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.